oleh Islam. Nah, terkait dengan ini Ustaz, terkait dengan mencari nafkah ini, sebetulnya bagaimana aturan Islam dalam mencari nafkah ini? Barakallahu fiik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Nah, Ustaz Arif, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di antara tujuan Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan bukan di antara tujuan utama Allah Ta'ala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sahabat Aim yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu definisi ibadah adalah definisi yang sangat luas. Bagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ya, likulli ma yuhibbuhullah wa yarda, semua apa yang dicintai dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini untuk agar kita jangan hanya menganggap ibadah itu, sahabat Aim, hanya sholat, puasa, tapi sungguh apapun yang dicintai dan diridhai Allah, dalam rangka niat kita mencari ridha Allah, maka ini adalah ibadah. Tentu masuk dalam perkara ini, Ustaz, adalah mencari nafkah. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, hendaklah seseorang memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya. Nah, oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, tentu sebagaimana Ustaz tadi sampaikan bahwasanya agama kita ini adalah agama yang sempurna, maka dengan demikian pasti dalam perkara yang merupakan tonggak kehidupan, punggung kehidupan kita ini, makanya Allah Ta'ala seringkali menggunakan kalimat khaira, ya, intaraka nil wasiyatil khaira. Jadi kalau seorang meninggalkan khairan itu, Allah Ta'ala menyebutkan harta itu dengan khaira, ya. Kenapa? Karena di dalam harta itu mengandung banyak kebaikan. Nah, oleh karenanya tentu saja Ustadz, ya, pertama itu tadi bahwasanya mencari nafkah ini adalah keutamaannya besar. Kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinar yang kau berikan untuk jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu ala raqabatin, dan dinar yang kau keluarkan untuk membebaskan budak, wa dinarun tasaddaqta ala miskin, dan dinar yang kau berikan kepada orang miskin, wa dinaru anfaqtahu ala ahlika, dan dinar yang kau berikan kepada keluargamu, ya, ini bekerja untuk keluarga, Ustaz. Kata Nabi SAW, a'adhamuha ajran, yang paling besar pahalanya adalah dinarun anfaqtahu ala ahlik, yaitu uang yang kau berikan kepada keluargamu. Jadi sahabat Aim yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya seorang yang mencari nafkah lalu kemudian dia berikan kepada keluarganya adalah pahala, ajar. Bahkan Nabi mengatakan a'zamuha ajran. Lihat, Nabi membandingkan dengan 3 untuk fisabilillah, membebaskan budak, Ustaz, terus memberikan fakir miskin. Tapi Nabi mengatakan yang kau berikan untuk keluargamu, bahkan Nabi SAW dalam hadis yang lain yang maknanya suapan, satu suap yang kau berikan kepada istrimu itu, ya, adalah ada pahala. Bayangkan, jadi sejak kita keluar dari rumah, Ustaz, ya, seorang bekerja mencari keringat lalu kembali ke rumahnya, ya, maka itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jadi dia ibadah yang sangat agung, Ustaz. Masya Allah. Bahkan jadi mencari nafkah ini yang bahkan orang tuh kadang menyadarinya ini sesuatu yang hanya sebuah keharusan duniawi saja. Nah, Ustaz, tapi ini ternyata ada nilai ibadah di sisi. betul, bahkan Nabi SAW mengatakan seseorang dari antara kalian mencari kayu bakar lalu dia mengikatnya dan menjualnya, itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta. Karena Islam, Ustaz, mengharamkan, itu aib dalam Islam meminta-minta. Nah, jadi nganggur itu, bahkan nganggur pun juga tercela. Bahkan sebetulnya nganggur juga dimintai pertanggungjawaban, kan, Ustaz, ya. Kata Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al arba. Di antaranya adalah umur. Maka menganggur pun kita dimintai pertanggungjawaban, bekerja juga dimintai pertanggungjawaban. Lebih baik bekerja, Ustaz. Kalau nganggur saja dimintai pertanggungjawaban, kan ada orang nganggur kan enak. Jadi justru pertanggungjawabannya besar karena umur ini harus kita. Maka mencari nafkah, seorang yang berusaha bekerja keras dalam rangka menafkahi keluarganya, Ustaz, ya, maka itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah.